Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Nuha Putri dari Fakultas Psikologi Prodi S1 Psikologi kelas A akan menjelaskan sedikit tentang virus corona, tentang apa itu corona, dari mana virus itu berasal, bagaimana virus itu bisa masuk ke Indonesia, apa saja gejala virus tersebut, dan bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita. Virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini tidak hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai sekali dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala yang menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlakukan rapid test atau PCR. Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB, pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan baru, yaitu new normal, yaitu masyarakat bisa melakukan kegiatan di luar ruangan, namun tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga disarankan menggunakan face shield, pengecekan suhu saat memasuki ruangan, mencuci tangan sebelum dan sesudah berkegiatan, menghindari kerumunan, dan menghindari kontak langsung dengan orang lain. Disarankan juga ketika kembali ke rumah, sesegera mungkin untuk membersihkan diri dan mencuci baju yang telah dipakai. Selama masa new normal, juga ada beberapa barang yang wajib dibawa kemanapun saat akan beraktivitas di luar rumah. Helm pribadi bagi pengguna ojek, sabun, semprotan disinfektan, hand sanitizer, botol minum, kantung untuk masker habis pakai, tas belanja lipat, masker cadangan, tisu basah dan tisu kering, multivitamin, serta alat makan dan alat ibadah pribadi. Terlihat ribet memang, namun sudah banyak orang melakukan kebiasaan ini sebelum masa pandemi. Tingkat keefektifan masker juga berbeda-beda, mulai dari masker N95 dengan tingkat keefektifan 95-100%, masker bedah 80-90%, masker berkatup 80-95%, masker kain 3 lapis 50-70%, masker scuba 0-5%, dan buff 0-5%. Penggunaan masker disesuaikan dengan di mana tempat kita berada, disesuaikan dengan tingkat corona di suatu daerah. Ada pun beberapa cara untuk melindungi diri dari paparan virus corona. Pertama, rajin mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk menggunakan tisu ataupun lengan baju bagian dalam. Menggunakan masker saat flu dan batuk agar tidak menular pada orang lain. Mengonsumsi makanan sehat dan bervitamin, melakukan olahraga teratur, dan terakhir istirahat yang cukup. Dengan menjaga imunitas tubuh, maka kemungkinan kecil diri kita akan terserang virus dan penyakit lainnya. Itu tadi sedikit pemaparan saya mengenai virus corona. Kiranya sedikit memberi informasi, dan mari sama-sama kita melawan virus ini. Sekian dari saya, maaf atas segala kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.